Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2C, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini Ibu akan memberikan materi bahasa Indonesia tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Ayo dibuka buku tematik kalian. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Saat membaca cerita, bacalah cerita dengan seksama. Tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Lalu, carilah artinya di dalam kamus. Ayo simaklah cerita berikut. Di dekat rumah Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak terawat. Rumput liar tumbuh memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan kepunyaan kita ya. Iya, tetapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, nak, jelas ayah kepada Dedi. Kita bisa menemukan informasi dalam cerita tersebut. Mari kita jawab contoh pertanyaan di bawah ini untuk menemukan informasi penting di dalam teks. Soal yang pertama, apa yang dilakukan warga ketika kerja bakti? Jawabannya adalah, yang dilakukan warga ketika kerja bakti adalah membersihkan lingkungan. Menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Contoh sinonim: menolong, persamaan katanya membantu; kolaborasi, persamaan katanya kerjasama; kelompok, persamaannya tim; ramah, persamaannya menyenangkan. Ayo, carilah sinonim kata-kata berikut: bertemu, kompetisi, melihat, kontan. Mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Sifat baik dalam dongeng dapat kamu tiru, misalnya sikap kerjasama dan toleransi. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengar dongeng dengan seksama. Ayo bacalah sebuah dongeng yang ada di buku cetakmu. Menemukan persamaan arti kata dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang telah kamu pelajari sebelumnya. Misalnya kata tanah air sama artinya dengan tempat kelahiran. Kata bersatu sama artinya dengan berkumpul atau berkelompok. Contoh sinonim berikutnya: penduduk, persamaan katanya warga. Contoh kalimatnya: penduduk desa banyak yang bekerja sebagai petani. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema, misalnya tema kehidupan sosial. Berikut ini langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Kedua, tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Ayo, buatlah cerita sesuai gambar di samping. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Kamu sudah mengetahui berbagai kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. Kata menjenguk, kalimatnya Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Kata teman, kalimatnya Dodi mempunyai banyak teman di sekolah.